Yang pertama itu adalah veteran Trikora. Siap. Atau yang berjuang untuk dalam rangka mempertahankan wilayah perjuangan di Papua dulu waktu siap. ya. Dulu sebutannya Irian Jaya. Ya, Siap. itu. Halo sobat-sobat podcast Cendrawasih, kembali lagi bersama saya, Sertukuat Helga Maria Udam yang akan menemani podcast Cendrawasih kali ini. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Satuan Babin Minvet Catdam 17 Cendrawasih, dan di sini sudah ada Kolonel Armet Muridan, SSI MSC. Beliau menjabat sebagai Kepala Babin Minvet Catdam 17 Cendrawasih. Langsung saja kita sapa, mohon izin, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Siap. Helga. Mohon izin, apa kabar Bapak izin? Alhamdulillah sehat. Kebetulan hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Siap. Berarti puasanya lancar Bapak izin? Alhamdulillah lancar. Siap izin. Nah Bapak, saat ini kan kita mau membahas tentang pelayanan administrasi veteran izin. Sebelum kita bahas tentang pelayanan administrasi veteran, kami mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat podcast dan juga perjalanan karir Bapak serta jabatan Bapak. Silakan Bapak izin. Terima kasih Mbak Helga. Siap. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama Muridan, pangkat Kolonel Armet. Jabatan saat ini adalah sebagai Kababin Minvet Catdam 17 Cendrawasih. Kemudian saya asalnya dari Kendal, Jawa Tengah. Baik Bapak izin, terima kasih Bapak izin untuk perkenalan dirinya, izin siap. Nah Bapak izin, Babin Minvet Catdam itu kan dia menangani tentang pelayanan administrasi veteran izin. Nah kalau boleh kami tahu, apa itu Babin Minvet Catdam dan apa saja tugas pokok yang dilakukan oleh Satuan Kerja Minvet 17 Cendrawasih izin Bapak. Ya. Jadi Mbak Helga. Siap Helga izin. Ya, salah ini. Siap. Babin Minvet Catdam itu adalah salah satu satuan balak atau badan pelaksana Kodam. Singkatannya adalah Badan Pembinaan Veteran dan Cadangan Kodam. Kodam, siap. Adapun tugas pokok dari Babin Minvet Catdam itu sesuai dengan skep Kasat nomor 37 /5 Romawi tahun 1985 itu adalah membantu Pangdam dalam menyelenggarakan pembinaan administrasi veteran Republik Indonesia dan cadangan TNI yang meliputi kegiatan pendataan, penerimaan, kemudian registrasi dan penyaringan veteran maupun cadangan TNI di wilayah Kodam. Siap. Ya. Itu tugas pokoknya yang kita laksanakan. Siap. Salah satunya itu. Kemudian tugas yang lainnya seperti biasa kita mempunyai tugas fungsi organik. Kalau itu tadi fungsi utamanya, selain itu adalah fungsi organik ya seperti biasa, ada staf intelijen, ada staf pengamanan, operasi, latihan dan spes, logistik dan lain sebagainya. Siap. Itu fungsi umumnya. Siap. Ya. Baik, Bapak izin, struktur organisasinya sendiri bagaimana Bapak izin? Baik Mbak Helga, jadi sekali lagi organisasi Babin Minvet Catdam ini juga dasarnya adalah dari Kep Kasat nomor 37 /5 Romawi tahun 1985. Memang sudah lama ini Kepnya ini. Siap. Memang sampai saat ini belum ada Pembaruan Kep. Kep. Siap. Organisasinya yaitu terdiri dari unsur pimpinan yaitu sebagai kepala Kababin, kemudian ada unsur pembantu staf pembantu pimpinan, itu ada 4 staf yaitu berpangkat letnan kolonel. Yang pertama itu sekretaris, kemudian 3 kepala bagian. 3 kepala bagian itu terdiri dari kepala bagian Minvet, kemudian kepala bagian Mincat, dan kepala bagian registrasi dan
penyaringan atau rekring disingkatnya, Kabak Rekring. Nah, kemudian di staf sekretaris ini, kalau ini bidang umum, membawa bidang umum itu dibantu oleh 2 staf Kasih, yaitu Kasimin dan Kasiren Siap. atau Kasih Perencanaan. Kemudian untuk unsur pelaksananya, kita khususnya Kodam 17 Cendrawasih ini, Babinwes Catam 17 Cendrawasih itu memiliki 6 kantor Minvet. Kantor Minfetcat ini dikepalai oleh Pamen yang berpangkat mayor. Siap. Itu di wilayah Kodam Nah, 17 Bapak izin. Ya, di wilayah 17. Ini yang pertama yaitu Kaminvet Cat 01 itu ada di Jayapura. Siap. Kemudian kalau Kaminvet 02 itu ada di Wamena. Kemudian Kaminvet 03 itu ada di Merauke. Kemudian Kaminvet 04 ada di Biak. Kaminvet Cat 05 ada di Serui. Kemudian Kaminvet 6 ada di Nabire. Siap. Jadi sebagai unsur pelaksananya kita dibantu dalam pelaksanaan tugas pokok tadi itu 6 satuan pelaksana, yaitu Kakan Minfetcat yang ada di daerah-daerah. Siap. Yang dipimpin langsung oleh mayor. Mayor berpangkat Siap. mayor. Kalau misalnya kan kita di Jayapura ini kan ada kayak Kabupaten Sarmi, itu kalau mereka mau ngurus berarti nanti ke Jayapura saja Bapak izin. Ke Jayapura, jadi kita lingkup wilayah, memang tidak semua kota kabupaten itu memiliki Kakan Minfetcat. Karena kita terbatas organisasi hanya 6, maka wilayah-wilayah yang terdekat itu nanti mengurusnya seperti kalau Sarmi, kemudian yang terdekat lagi di situ ya ngurusnya di Jayapura. Kemudian kalau yang di Merauke mungkin daerah Mapi, Bovendigul itu jadi satu ngurus di Merauke. Siap. Ya. Baik Bapak izin, mungkin masih banyak prajurit dan masyarakat sipil nih yang mereka mungkin belum tahu apa sih itu veteran itu gunanya untuk apa sih. Nah, terkhususnya di wilayah Kodam 17 Cendrawasih Bapak izin. Yang mau saya tanyakan di sini tuh apa itu veteran dan jenis veteran apa saja yang ditangani oleh Babin Minfetcat Dam 17 Cendrawasih. Baik. Jadi pertanyaan yang bagus, mendasar sekali yang kita tanyakan masalah veteran. Apa itu veteran? Veteran adalah warga negara Indonesia yang berperan dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah. Siap. Kemudian ikut berperan aktif di dalam perangan melawan negara lain dan atau gugur dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap. Kemudian juga veteran adalah warga negara Indonesia yang ikut serta dalam pasukan internasional yang di bawah pasukan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Oh, siap. Kemudian dia ikut dalam misi perdamaian. Siap. Itu juga disebut sebagai veteran. Veteran perdamaian. Ya. Siap. Nah, kemudian veteran itu kita golongkan ada 3. Yang pertama itu veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Siap. Itu mereka-mereka yang berjuang pada masa 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Siap. Itu veteran apa sebutannya Itu Bapak? veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Siap. pejuang. Siap. Kemudian yang kedua itu veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Siap. Ya, ini masa waktunya itu mereka berjuang setelah tanggal 27 Desember 1949. Siap. Nah, di Indonesia ini sampai saat ini baru ada 3 yang tercatat dalam veteran pembela
pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang pertama itu adalah veteran Trikora Siap. atau yang berjuang untuk dalam rangka mempertahankan wilayah perjuangan di Papua dulu Papua, waktu siap. ya. Dulu sebutannya Irian Jaya. Ya, Siap. itu. Makanya dia veteran Trikora. Nah, ini dia berjuang pada tahun 61 sampai kurang 63 lah itu. Kemudian yang kedua yaitu veteran Dwikora. Dwikora, Nah, siap. yang kalau mungkin terkenal dengan waktu itu peperangan dengan Malaysia ya. Siap. Ya. Itu kurun waktunya tahun 1964 sampai 1966. Ya. Itu perjuangannya. Kemudian yang ketiga itu veteran Seroja. Siap. Atau dulu suka disebut sebagai perjuangan waktu merebut Timur Timur, ya. siap. Itu pada tahun 1975 sampai 1976 lah. Nah, kemudian yang golongan yang ketiga veteran ini yaitu veteran perdamaian. Siap. Ya, yang itu yang masuk dalam gas atau penugasan misi perdamaian dan Siap. itu sampai sekarang masih ada mereka-mereka yang tugas misi perdamaian. Siap. Ya. Baik, Bapak izin kalau warga negara yang ditetapkan menjadi veteran RI ini kan dia mendapatkan haknya izin. Ya. Karena sudah berjasa nih pada negara. Nah, kalau memang mereka memiliki hak atas jasa mereka, hak apa saja yang mereka dapatkan? Baik. Jadi veteran ini kan mereka sudah berjuang ya sebelumnya, kemudian tentunya dengan hasil jeripayah perjuangan itu negara kan akan memberikan hak-haknya. Siap. Ya. Dari di sini hak-hak veteran yang diberikan memang dibedakan antara veteran pejuang dan pembela dengan veteran yang perdamaian. Siap. Dibedakan itu haknya. Ya. Kalau yang veteran pejuang dan pembela kemerdekaan Republik Indonesia itu dia memiliki hak atas tunjangan veteran. Siap. Kemudian hak dana kehormatan. Oh, ada juga dananya izin Bapak. Ada dana kehormatan. Siap. Kemudian beliau punya hak untuk pemakaman di Taman Makam Pahlawan. Siap. Yang keempat itu hak-hak lain yang diberikan oleh negara dan diatur melalui peraturan presiden. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang untuk veteran perdamaian ini itu haknya hanya ada dua, yaitu pemakaman di Taman Makam Pahlawan. Siap. Kemudian hak-hak lain yang diberikan oleh negara melalui peraturan presiden. Siap. Nah, untuk tunjangan veteran dan dana kehormatan itu untuk yang perdamaian sampai saat ini tidak ada. Oh, belum ada. Siap. Baik. Kalau yang untuk kan tadi Bapak menyampaikan veteran yang sudah meninggal tuh mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, itu tuh memang haruskah atau harus ada persetujuan dulu dari keluarga kah, atau mereka mungkin dikuburkan di dekat rumah kah, atau di mana kah gitu Bapak izin? Ya, baik, makasih Mbak Elga. Jadi untuk para veteran ini sesuai dengan haknya, mereka kan punya hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Siap. Nah, Taman Makam Pahlawan ini juga dibagi dua, Mbak. Jadi ada Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Siap. Itu adanya di Ibu Kota Negara atau di Jakarta Kalibata. Siap. Ya kalau Siap Kalibata izin. Ya. Itu kemudian yang kedua Taman Makam Pahlawan Nasional saja. Jadi Siap. itu ada di provinsi dan kabupaten. Oh, siap. Kota dan kabupaten itu Siap. ada. Nah, yang punya hak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Utama ini itu hanya veteran yang memiliki bintang jasa gerilya. Oh, siap. Nah, selain itu
tidak berhak. Siap. Nah, yang lainnya berhak di Taman Makam Pemakaman Nasional. Siap. Yang ada di Yang provinsi. provinsi Siap. di di Kabupaten. kota itu Siap. kan banyak juga TMP-nya. Nah, kemudian tentang harus atau tidaknya ini memang untuk saat ini keluarga yang punya kepentingan. Apakah keluarganya menginginkan almarhum ini nanti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau di tempat yang lain atau Iya. tempat pemakaman umum gitu. Nah, Siap. itu tergantung dari keluarganya. Keluarga. Biasanya Oh ya. keluarganya rembukan ini ya, Iya, siap. berembuk. Ini baiknya dimakamkan di mana. Kalau memang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan nanti akan diurusi oleh di sini, kalau di sini adalah ada satuan garnison ataupun satuan kewilayahan, itu Oh, biasanya siap. yang mengurus. Nah, kemudian walaupun dimakamkan di tempat pemakaman umum, tapi beliau almarhum ini juga berhak untuk dilaksanakan upacara militer. Upacara militer, siap. Ya. Baik, Bapak izin, tadi kan kita sudah membahas tentang hak-hak veteran ini. Nah, sekarang itu saya mau tanya, kewajiban apa sih yang harus veteran itu lakukan, izin? Ya, Apakah ada kewajibannya, izin Bapak? tentunya ada hak dan kewajiban, ini kan lengkap ya. Siap. Setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajibannya. Nah, kewajiban untuk veteran tentunya adalah yang pertama, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Siap. Kemudian bisa menjaga rahasia negara dan kehormatan nama negara. Siap. Ya. Kemudian menjunjung nama baik, kode etik veteran. Siap. Yang ada di dalam organisasinya. Kemudian tentunya punya kewajiban untuk selalu bertindak yang terbaik dalam rangka untuk mengisi pembangunan Indonesia ini. Siap. Nah, terkait dengan itu, Mbak, jadi kalau kewajiban-kewajiban ini tidak dilaksanakan, artinya veteran ini tidak melaksanakan kewajiban, itu bisa ada sanksinya. Oh, Ya, sanksinya apa, Bapak izin? Sanksinya berupa pencabutan Veteran. tanda kehormatan veterannya. Ya, Siap. itu jadi kalau mereka sudah melanggar, kemudian cacat hukum, pernah punya catatan yang tidak baik, itu bisa dicabut haknya. Siap. Keveterannya. Siap. Baik, berarti haknya dikasih, tapi kalau kewajibannya tidak dilakukan juga tetap aja dicabut hak veterannya, izin Bapak. Siap. Siap, Bapak izin. Dalam pengurusan administrasi veteran, Bapak izin, apakah ada calon veteran seperti veteran PKRI, veteran pembela, dan veteran perdamaian, izin, yang saat ini masih melakukan pengurusan administrasi, izin Bapak? Ya. Jadi kalau kita lihat waktu perjuangannya untuk veteran pejuang NKRI ini kan, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini kan mulai tahun 1945 sampai 1949. Siap. Jadi ini kalau dihitung usianya itu mereka mungkin sudah hampir berapa puluh tahun usianya, mungkin sekitar 90-an lebih ya. Ini di Cendrawasih ini yang sudah terdaftar di kami itu ada 311 ini yang perdamaian yang terdaftar ya. Jadi totalnya anggota veteran yang ada di wilayah Kodam Cendrawasih yang masih hidup itu 501 ya. Yang masih hidup. Ya, yang siap. masih hidup. Yang terdiri dari yang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu 2, kemudian veteran pembela itu ada 190. Siap. Kemudian yang perdamaian ada 311. Siap, jadi total izin. ada 501. Siap. Dan ini mungkin masih bertambah lagi karena kita setiap saat akan menerima untuk
pendaftaran calon veteran. Siap. Ya, yaitu veteran-veteran yang belum terdaftar atau belum mendapat tanda kehormatan. Siap. Baik Bapak, tadi kan kita sudah membahas tentang veteran-veteran, calon-calon veteran, izin Bapak. Nah, untuk pengurusan administrasinya itu bagaimana Bapak, izin? Baik, ini untuk pengurusan calon veteran, ini kan kita mempunyai satuan-satuan yang ada di wilayah. Kemudian nanti yang bersangkutan atau yang merasa sebagai veteran maupun keluarganya atau ahli waris bisa mendaftarkan diri di kantor-kantor daerah yang kita sebutkan tadi di atas. Yang ada di 6 wilayah. 6 siap. wilayah ya. Jadi nanti setelah beliaunya nanti datang ke kantor Minvet akan diberikan penjelasan dan akan diberikan formulir, kemudian akan diberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Nah, adapun persyaratan-persyaratannya itu meliputi ada mungkin sprint penugasan, fotokopinya, kemudian nanti sprint kembali penugasan, kemudian ada piagam penghargaan, kemudian ada kesaksian dari 2 orang saksi, Mbak. Siap. Ya. Saksinya itu dari mana saja Bapak, izin? Saksi ini biasanya diambil atau ini pada orang yang sama-sama waktu itu melaksanakan penugasan atau kalau beliau pejuang ya berarti peperangan waktu itu. Siap. Dan biasanya saksi ini dia sudah lebih dulu memiliki tanda kehormatan veteran. Siap. Sehingga dia dengan melampirkan tanda kehormatan veteran ini untuk dijadikan jadi acuan atau saksi. Siap. Ya. Kemudian persyaratan yang lainnya ya fotokopi KTA, kemudian kartu keluarga, kemudian kartu nikah, kemudian SKCK dari polisi. Oh, siap. Ya, itu beberapa syarat yang bisa diajukan untuk sebagai calon veteran. Nah, kemudian ini nanti tahapannya yaitu kita akan melaksanakan tahap penyaringan atau tahap penyaringan tingkat 2. Siap. Itu yang ada di kantor Minvecat. Kemudian setelah itu kantor Minvecat kalau memang sudah dilaksanakan registrasi dan penyaringan, kemudian akan dikirim ke tahap tim penyaringan tingkat 1 yaitu yang ada di Babin Minvecat. Siap. Jadi kita yang Babin itu sebagai tahap atau tingkat 1 itu setelah menerima dari kantor-kantor daerah tadi. Kemudian kita akan melaksanakan seleksi, penyaringan. Kemudian setelah itu kita akan kirimkan ke tim penyaringan tingkat pusat yang ada di Kemhan atau di Direktorat Veteran. Siap. Di Kemhan yang ada di Kemhan. Baik. Sehingga nanti akan disidangkan di sana, ada sidangnya. Kemudian akan ditentukan bahwa yang bersangkutan ini berhak untuk jadi anggota veteran atau tidak. Siap. Tentunya kalau memang yang tidak memenuhi persyaratan itu menjadi harus terpenuhi karena Siap, itu kan memang harus salah satu syarat yang harus dipenuhi. Siap. Gitu. Kalau untuk sidang yang dilaksanakan di tim pusat itu Bapak izin, itu tuh apakah harus dihadirkan calon veterannya di sana atau tidak, izin? Untuk calon veterannya tidak perlu hadir karena ini sifatnya administrasi. Kemudian sidangnya ini biasanya dihadiri oleh para Kababin Minvecat Indonesia. Siap. Kemudian biasanya didampingi oleh pengurus LVRI yang ada di wilayah. Kemudian bisa dilaksanakan secara langsung ataupun via Zoom. Siap. Nah, beberapa tahun terakhir ini sidang dilaksanakan secara Zoom. Dan alhamdulillah pada tahap pada TW 1 kemarin kita sudah melaksanakan sidang dan kita mengajukan atau mengusulkan 3 calon veteran dan alhamdulillah semuanya lolos untuk diterima. Tinggal menunggu surat penetapan. Siap. Berarti di Jayapurannya ada 3 orang yang diurus, izin. Ya. Itu setiap triwulan baru keluar. Ya, sidang. Oh, sidang izin. Sidangnya tiap triwulan. Siap. Ya.
Baik, untuk pengurusan administrasi veteran izin Bapak, apakah ada biaya-biaya nih yang perlu disiapkan? Kalaupun ada, biaya apa saja izin Bapak? Nah, ini kita sebagai Satuan Babin Satcadam kan memang punya tugas khusus ya, secara spesifik itu mengurus administrasi dari veteran dan cadangan ini. Nah, terkaitan dengan pembiayaan itu kita tidak memungut biaya sama sekali, bahkan kita akan membantu pada calon veteran ini untuk proaktif mendatangi ke tempat-tempat yang mungkin mereka karena kondisi usianya yang sudah sembuh, sehingga kita bisa membantu mendatangi untuk membantu mendaftarkan lah supaya dia bisa dapat tahormat itu Tanda kehormatan. tanda kehormatan veteran itu. Jadi sama sekali tidak ada biaya dan kita nothing tulus untuk membantu mereka karena mereka sudah berjuang untuk negara. Kita akan membantu sebaik-baiknya. Siap. Ya. Baik Bapak izin, mohon izin kita telah berbincang-bincang izin Bapak tentang pelayanan administrasi veteran. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan berguna izin untuk menambah wawasan di dalam pengurusan calon veteran. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir dalam program podcast Cendrawasih di sini izin Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Siap. Mohon izin. Terima kasih banyak. Saya Sertu Kuat Helga mohon izin pamit undur diri dan sampai jumpa lagi dalam program podcast Cendrawasih selanjutnya.